Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah majelis kuliah subuh Masjid Baitul Anwar, semoga kebahagiaan bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di hari yang baik, hari penuh barokah, penuh rahmat, penuh maghfirah, yaitu di mana hari-hari yang kita lalui selama 1 bulan ini, ganjaran-ganjaran sangat banyak sekali. Sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa untuk selalu berteguh hati dalam mujahadah, dalam riyadhah, melatih jiwa untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ngaji harus ada bekas. Upayakan setelah mendengar, dicerna, direnungi. Karena nasihat dari Syekh Al-Faqih dari sanadnya Abu Ja'far, ada 3 hal yang sangat dicintai Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Tentu khasiatnya sangat banyak, yaitu yang pertama menginsafi diri, bertafakur banyak-banyak tentang langkah hidup yang sudah kita lalui selama puluhan tahun ke belakang. Yang tadinya sholatnya tidak sempurna, kita sempurnakan. Walaupun untuk menjadi sempurna itu adalah dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau dulu-dulunya kita banyak bermaksiat kepada Allah, berbuat dolim, maka segeralah kita belokkan kepada jalan yang lurus, itu pun dengan lillah dan billah. Yang ketiga, kita benar-benar harus isi sisa-sisa umur kita selalu dengan jalan-jalan ibadah, jalan-jalan yang dicintai oleh Allah. Setelah menginsafi diri, bertafakur juga tentang bagaimana pengenalan kita ma'rifat kepada Allah melalui sifat-sifat dan ciptaannya. Tidak mungkin bagi kita memikirkan tentang zat Allah, maka kita pikirkan tentang sifat-sifat keagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Sampailah kalau hati ini menjadi lembut, terbersitlah suatu perasaan haru, air mata menetes, melihat bagaimana maha besar karunia Allah atas diri kita ini, yang kadang-kadang lupa untuk bersyukur kepadanya. Dan yang kedua adalah, inilah bulan baik untuk menolong saudaranya dengan hartanya, yang paling dicintainya, yang paling membatasi dirinya dari cintanya kepada Allah. Apa itu? Yang paling disayanginya, yaitu harta-harta bendanya. Karena ada rasa, ada perasaan bahwa ini adalah milikku. Bukan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perbanyaklah zikir dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran. Maka inilah yang akan mendorong manusia menjadi orang-orang yang membekas jiwanya, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membacakan kitab Wasiatul Mustafa, lanjutan dari yang kemarin, suatu nasihat dari Rasul kepada Imam Ali, kepada Sayyidina Ali, yang merupakan orang yang selalu mendampingi beliau, Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslum fil waro'i. Yang selanjutnya kita berbicara tentang fasal tentang waro'. Apa itu waro'? Kehati-hatian kita terhadap sesuatu, baik perbuatan, baik perkataan, baik perilaku, Allah ridho atau tidak. Kehati-hatian inilah yang bisa menyelamatkan diri dia untuk terhindar dari neraka dan mendorongnya untuk mempercepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam,
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, la dina liman la khasyiyata lahu." Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah pada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah awal daripada sikap waro, takut. Mau memakan sesuatu, bahkan ketika diberi uang, bukannya rasa senang melihat uang segepok dalam genggaman yang bakalan berpindah tangan ke tangannya. Dia justru ada rasa takut karena ini dipersaksikan oleh Allah. Dari mana sumber uangnya? Halal atau tidak? Apakah dari sesuatu yang Allah ridho padanya? Atau Allah tidak ridho padanya? Sehingga ada ketakutan yang sangat yang membuat dirinya untuk membersihkan dan memisahkan. Ketika muncul pertanyaan keraguan dari sumber-sumbernya, ini adalah syubhat. Dan Allah tidak menyukai sesuatu yang syubhat, karena bakalannya bisa mengotori di dalam daging kita. Karena kalau sudah nempel yang haram itu ke dalam badan, maka sudah perbuatannya akan sulit mensucikan dirinya. Karena itu adalah upaya yang luar biasa. Apalagi kalau didapat dari mendolimi orang. Hati-hati sekali. Takut lagi di dalam bermaksiat kepada Allah. Seperti halnya takutnya Nabi Yusuf ketika Siti Zulaikha mengganggunya. Dengan paras cantik molek jelitanya. Begitu takutnya kepada Allah. Atau seperti halnya yang lain, godaan-godaan syaitan yang luar biasa hebatnya kepada contoh-contoh di dalam Al-Quran yang disebutkan. Tetapi dia memenangkan pertarungan di dalam jiwanya karena takut kepada maksiat. Maka dikatakan di sini, agama memenuhi relung kolbunya. Bagi orang yang tidak takut, maka agama sudah melayang. Kalau kita lihat akhir zaman ini banyak orang yang tidak takut sama agama. Bahkan punten-punten Nabi Muhammad dicela, ulama dihina. Kemudian tidak takut melakukan maksiat dengan menyebarkan fitnah yang keji yang bisa menjatuhkan seseorang. Tidak ada lagi rasa syukur pada dirinya. Maka sesungguhnya berarti sudah tidak ada agama pada dirinya. Wala aqlah, dan tidak ada akal, lima la ismatalahu, bagi orang yang tidak bisa menjaga dari dirinya, wala imana lima la waro'alahu, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersikap waro', menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Jadi orang yang tidak bisa menjaga diri, maksudnya adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Artinya dia tidak mempunyai akal seperti itu. Karena Allah sendiri berfirman, hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Telah kuberikan ilham berupa jalan-jalan menuju sesat, jalan fujur, wa taqwaha, atau jalan takwa. Pilih mana kamu? Kamu pilih jalan fujur, itulah pilihanmu. Jangan kau kamu salahkan hal itu bahwa itu adalah takdir dari Allah. Naujubillah, summa naujubillah. Itulah pentingnya adab. Orang yang tidak beradab kepada Allah akan diterabasnya saja. Sebagai contoh, seorang homoseksual, seorang pelaku liwat, lesbian dan lain sebagainya. Ketika ditanya, siapa sih yang mau jadi begini? Aku jadi begini, bukan karena kehendakku, ini kehendak Allah. Nah, tengerti mana? Disinilah artinya. Bahwa sesungguhnya kamu telah memilih atas dasar pengikutan hawa nafsumu. Sementara kita tugas paling mulia dari seorang makhluk adalah memerangi hawa nafsu. Apa itu? Keinginan, ribuan keinginan
yang berguncang dahsyat di dalam hati. Jadi orang semakin tipis iman, semakin tidak ada kekuatan bagi tubuhnya untuk menyerang keinginan-keinginan, menekan keinginan-keinginan, maka akan hancur di dalam pengaruh hawa nafsu. Hidup yang seperti ini akan celaka. Celaka secelaka-celakanya dunia dan akhirat. Maka dia lebih bedegong lagi karena dia mengeluarkan fatwa-fatwa dan pembenaran terhadap argumentasinya terhadap keputusan yang salah di dalam hidupnya. Dalam pembelaan diri, penentangan hebat yang dilakukan oleh makhluk adalah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak ada ibadah bagi orang yang tidak ada ilmu darinya. Jadi harus diingat bapak-bapak, ibu-ibu. Nomor 1, iman. Nomor 2, adab, akhlak. Maka setelah adanya munculnya iman, maka jiwa tawadu terhadap iman bahwa dia adalah menyadari seorang makhluk akan memunculkan ketakutan pada dirinya dalam bentuk takwa untuk berbuat adab akhlak kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, terutama pada lingkaran terdekatnya, keluarganya, adabnya harus baik, kepada tetangganya, adabnya harus baik, dan akhirnya kepada seluruh manusia, bahkan kepada binatang dan alam seisinya harus beradab. Ketika akhlak ini ditinggalkan, kita lihat kerusakan di sana sini akibat ulah manusia. Sampah penuh di sungai karena tidak punya akhlak. Gunung dirusak karena tidak ada akhlak. Semuanya keinginan-keinginan yang bergoncang luar biasa pada diri makhluk. Itulah nafsu kebinatang yang merusak, angkara murka. Luar biasa manusia ini. Kalau sudah tidak ada iman, jahatnya luar biasa. Karena memang dirinya tidak mementingkan lagi berhias dengan adab. Yang ketiga, barulah ngomongin soal ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang paling penting, saking pentingnya. Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Hukumnya fardu bagi seorang muslim menuntut ilmu, terutama ilmu yang paling penting yang sifatnya fardu ain bagi setiap orang muslim, yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Syariat dulu. Setelah syariat, rasakan dengan tarekat. Setelah kamu rasakan, makin muncul cinta dan rasa. Dengan ilmu dan rasa, kemudian maka dirinya akan berhias dalam adab. Tidak mau menyakiti perkataannya kepada makhluk. Baru yang ketiga muncul ma'rifat. Pengenalan kepada Allah, mahabbah, akhirnya muncul pada hakikat. Kita masih jauh. Kita masih belajar dengan syariat. Pelajarilah. Semua imam-imam mazhab kita pelajari. Fikihnya kita pelajari terus tiap hari. Continue improvement. Semakin hari bertambah walaupun setetes. Termasuk yang duduk di majelis ini. Kedudukannya luar biasa tinggi. Terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Di mana malaikat membentangkan sayap dari tempat ini sampai ke aras. Menunggu doa-doa dari kita. Dan diberikannya rahmat kepada orang yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ana jalisun man zakaruni. Allah berfirman seperti itu. Aku duduk berhimpitan dengan orang pada majelis-majelis zikir seperti ini. Masya Allah. Jadi ini kesempatan yang terkadang dengan alasan ribuan guncangan keinginan yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan hal yang paling penting, kita lakukan hal yang paling remeh. Tidur, sare, ngelai. Bantal sampai basah berpulau-pulau. Betul? Kesia-siaan saja yang dilakukan sama makhluk.
Tidak ada sedikit pun hal kalau kita perturutkan hawa nafsu. Ada saja penghalang. Ada saja berbagai macam prasangka memenuhi otak kita. Sehingga kita enggan untuk menuntut ilmu. Maka ilmu ini menjadi yang paling penting. Barulah setelah itu kita berpikir untuk mengamalkan ilmu ini. Kita sudah pelajari pada bab awal tentang ilmu dan ibadah pada tanjakan awal Minhajul Abidin. Kitab itu menjelaskan betapa pentingnya ilmu dan ibadah. Ilmu didahulukan daripada amal. Karena supaya tidak salah dalam pengerjaan amal-amalnya harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Wala muru'ata liman la shadaqata lahu, dan tidak ada maruah, tidak ada martabat bagi orang yang tidak ada kejujuran bagi dirinya. Tukang bohong, itulah sifat lahirnya kemunafikan dan penyakit fasik, itu adalah dari hilangnya kejujuran di dalam diri. Maka supaya kita nggak banyak bohong, berusaha dulu pertama jujur pada dirinya. Jujur pada diri sendiri. Bahwa dia adalah seonggokan makhluk lemah yang tidak memerlukan apa-apa selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dirinya ini mampu berlaku jujur untuk setiap keadaan. Kalau hidup berdasarkan asumsi dan tidak merasakan kehadiran Allah, wajar kalau suka bohong. Dagang bohong, pejabat bohong, jadi rakyat juga jadi tukang bohong. Betul? Akibat tidak merasakan kehadiran Allah dekat dengannya. Maka itu dulu kuncinya. Setelah itu akan lahir perasaan diawasi Allah. Iman, Islam, ihsan melekat erat di dalam dirinya. Sehingga dirinya tidak mau berbuat bohong. Makanya orang banyak bohong pertanda bahwa dia harus banyak-banyak meluruskan cara hidupnya, yaitu cara hidup Islam. Agama dibenahi. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan berikan pemahaman tentang agama pada dirinya. Maka agama itu menjadi sesuatu yang paling penting. Sekarang agama ditinggalkan, wajar kalau sampai rusak tatanan kehidupan sosial masyarakat ini. Karena dianggap tidak penting, dianggap sesuatu yang sekunder, tersier, bahkan tersier lapisan ke-10 yang sama sekali tidak dianggap di dalam kehidupan ini. Hidup nih kalau dinasehati, bukan soal surga neraka aja bro. Lihat, jawaban-jawaban mereka cukup mengejek. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kuburlah mereka akan menangis penuh penyesalan. Karena hilangnya kesempatan untuk berbuat soleh. Wala amana liman la sirrolahu, dan tidak ada kepercayaan bagi orang yang tidak bisa berrahasia pada dirinya. Nah ini hati-hati sekali, sifat pembicaraan lidah ini harus dijaga. Pada orang-orang mukmin harus mampu menjaga rahasia saudara muslimnya. Maka lidah ini harus dikerangkeng, kita latih di bulan Ramadan ini untuk tidak banyak bicara. Semakin banyak bicara, semakin banyak tajasus. Ingat, menghilangkan tajasus itu adalah cabang iman, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga orang yang suka bertajasus akan lahir ghibah, akan lahir fitnah, akan lahir tamimah. Maka bisa dikatakan imannya sakit. Itu yang disebut qalbun maridun, hati yang sakit. Maka orang-orang yang suka berbisik-bisik kepada orang lain tentang keburukan saudaranya, itu disebabkan karena dirinya tidak bisa menjaga rahasia saudaranya. Berarti takarlah dirimu dengan itu. Kalau kamu masih suka melakukan itu, berarti sholatmu, puasamu, as-sholatu tanhanil fahsyai wal munkar tidak membekas pada dirimu. Takar diri ini. Maka
yang sudah kita kumpul-kumpul dalam bentuk amal dan ibadah setiap hari dirusak oleh diri sendiri. Karena kita ikut-ikutan medsos dan memberikan komentar yang diketikkan dengan jari-jari yang super cepat itu nafsu pada setan gepeng kita. Tahu setan gepeng kan? HP. Tuh. Hati-hati. Sekarang, aduh, netizen Indonesia terkenal paling galak. Tukang hujat sedunia. Dia nggak mengerti masalah, ikut-ikutan menghujat. Hati-hati, hati-hati. Yang dihujat, bersabarlah. Berterima kasihlah. Karena nanti pahala-pahala ganjaran orang-orang yang menghujatmu, semuanya akan diberikan padamu. Karena hilang, hangus, terbakar semua. Kemudian, wala taubata liman la taufiqa lahu. Dan tidak ada taubat bagi orang yang tidak ada taufik pertolongan Allah pada dirinya. Bagaimana mungkin hati tergerak pada taubat? Bagaimana mungkin kalau tidak ada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya yang menggerakkan hati manusia? Karena hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hendak diberikan taufik kepadanya, ya Allah, berikanlah hamba taufik hidayah, doa. Tetapi hati penuh dengan racun kepada agama ini, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan siasat-siasat yang jahat. Bagaimana mungkin taufik mau datang? Harus ada usaha ikhlas di dalamnya. Makanya taufik tidak datang kepada seluruh manusia. Paling-paling yang datang adalah Bang Taufik, tukang kredit motor. Betul? Itu yang harus dipikirkan oleh diri kita. Oh, berarti kalau seperti itu sangat penting bagi diriku untuk bergegas memenuhi perjuangan hidup yang sesungguhnya apa? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang menjaga lisannya, yang bicaranya selalu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berjuang tapi hanya dalam mulut, hati tidak mau berjuang. Buat apa? Berbohong. Nggak bisa. Wala sakha'a liman la haya'a lahu. Dan tidak ada kedermawanan. Percuma kita banyak-banyak ngasih duit. Bagi orang yang tidak ada rasa malu pada dirinya. Kenapa? Karena akan muncul yang kemarin sudah kita bahas tentang al-haya, sikap malu. Bahwa Rasulullah bersabda, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Hai Ali, agama seluruhnya itu ada di dalam sikap malu. Malu untuk bermaksiat, malu kepada makhluk, malu jika menerima sesuatu yang haram, malu untuk ini dan itu, apalagi malu untuk bermaksiat. Itulah yang muncul pada seorang Nabi Yusuf. Bayangkan digoda sama wanita cantik, rupawan, jelita. Aduh, maaf ya, kalau sekarang foto model paling cantik lewat. Menurut tafsir, kecantikan kemolekannya luar biasa. Tapi digoda seperti itu di dalam ruangan. Bayangkan, masih muda, luar biasa. Tapi karena ada rasa malu, tuh lihat di situ. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa dirinya diawasi tanpa hijab sedikit pun. Sekarang orang mampu bermaksiat, punten-punten, masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan, dia buka, belanja pornografi. Kenapa? Tidak merasakan bahwa Allah itu ada di samping. Itulah pentingnya kenapa ada perasaan haya, malu. Karena dirinya merasa
telanjang. Melihat Allah itu malu sehingga akan menutupi auratnya. Seperti itulah hakikatnya. Kenapa orang tidak mau memakai hijab? Karena nggak ngerti tentang haya. Buka-buka aurat, punten-punten zaman sekarang, pakai celana petetet, sampai punten kayak balon mau meletus, sampai orang ngelihat, sampai ngiler ngacai, sampai tukang becak nabrak nyusruk ke dalam got, gara-gara pakaiannya. Dengan syahwat yang sedemikian memang disengaja. Kemudian pakai celana, udah pakai gitu, pakai baju-baju yang sempit, sengaja diperlihatkan lekuk tubuhnya, karena tidak ada haya di dalamnya. Oleh karena itu, haya ini sangat penting. Maka orang berderma, maka dia akan merasa malu ketika dia mensedekahkan. Ada perasaan riya di dalamnya, atau sum'ah di dalamnya. Aku ingin disebut sebagai orang dermawan. Aku ingin disebut jadi populer karena uang yang kuberikan. Hilang semua. Apa sebabnya? Asal muasalnya tidak ada haya, malu kepada Allah yang memberi. Karena pada hakikatnya semua harta yang diberikannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya kamu. Sehingga malulah diri ini mengaku-ngaku. Malu kepada Allah yang memberikan semua karunia ini. Kemudian, ya Ali, malam yakuwaro'an anil ma'asi. Hai Ali, siapa saja yang tidak ada sikap waro, menjauhi diri dari berbagai maksiat, fabatnul ardi khairul lahu min zuhriha, maka perut bumi itu lebih baik baginya daripada permukaan bumi. Artinya apa? Tidak ada sikap waro, sehingga perbuatannya dosa, maksiat, semuanya kumpul dalam perbuatan itu. Lebih baik kamu mati masuk dalam kubur daripada kamu hidup berjalan dengan kubur dan dunia seisinya melaknatmu dalam perbuatan maksiat. Auzubillah. Sehingga diri ini ngedengar nasihat ini, ya Allah, Allah aku takut ya Allah, seperti itu. Takut aku ya Allah. Bulan Ramadan ini dipertajam lagi rasa itu. Kemudian, li'annahu la imana fi qalbihi, karena sungguhnya tidak ada iman di dalam hatinya. Iman terbang kalau tidak ada waro di dalamnya, kehati-hatian. Dan ini harus diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu. Harus diperjuangkan dengan kuat. Satu nasihat lagi, ya Ali, aslul waro'i, hai Ali, sumber sikap waro adalah tarkul harami wa maharramallah, meninggalkan hal-hal haram dan segala sesuatu yang telah Allah haramkan. Makanan, hindari yang haram, perkataan, hindari dari yang haram, perbuatan juga harus dihindari dari yang haram. Itulah sikap-sikap yang disebut waro'i. Wara'sul karomi fitarkil ma'asi. Sedangkan pangkal kemuliaan itu ada di dalam meninggalkan berbagai maksiat. Semakin dia meninggalkan maksiat, maka hidupnya akan mulia karena didoakan oleh bumi seisinya dan disayangi oleh orang-orang. Nggak perlu dibuat-buat. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mampu. Ini waro baru setengah. Kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yakinan shodiqan wa atiqan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minadwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.